Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang indah Al-Quran, tenangkan hati. Telah hadir bersama kita Guru Pendidikan Agama Islam Bapak Amiruddin MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Baik Pak, maksud dari indahnya Al-Quran tenangkan hati ini bagaimana ya Pak? Mohon dijelaskan, silakan. Begitu nggih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya berbahagia yang saya hormati. Tadi telah disampaikan tentang tema yang akan saya sampaikan, yaitu tentang indahnya Al-Quran, tenangkan hati. Itu ada dua hal di situ. Jadi Al-Quran itu ada keindahannya, ada seninya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca biasa, namun juga bisa dibaca dengan lagu-lagunya, dengan suara yang baik. Karena memang ada hadis yang menyatakan Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'an husna. Maka sungguhnya memperhias, membaca Al-Quran dengan lagu, dengan suara yang baik, akan menambah indahnya Al-Quran. Gitu. Jadi di sini membaca Al-Quran itu memang sangat dianjurkan. Banyak dalil, baik itu ayat maupun hadis, yang menyatakan pentingnya kita membaca Al-Quran, keutamaannya dan seterusnya. Gemar baca Al-Quran nanti akan didambakan dirikan surga. Membaca Al-Quran itu sebaik-baik ibadah sunnah ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah di sini kaitannya dengan indahnya membaca Al-Quran. Tentunya dalam membaca ini tidak hanya dibaca dengan biasa. Contohnya diawali dengan isti'adzah dulu. Dalam adab kan harus diawali dengan isti'adzah, basmalah, baru ayat. Misalkan dibaca seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa dibaca dengan biasa saja, dengan tartil, dengan pelan-pelan, nggak terlalu cepat, sehingga ada hak untuk setiap hurufnya itu jelas. Tentunya dalam membaca itu harus dengan ilmu tajwid. Itu memang harus diterapkan hukum-hukum bacaannya agar nanti dalam baca Al-Quran bisa baik dan benar. Nah, kemudian membaca Al-Quran dengan indah ya, dengan seni, memang itu ada lagu-lagunya. Jadi ada lagu-lagu Al-Quran, tidak sembarangan lagu tapi ya. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan lagu Sunda misalkan, lagu Jawa, lagu Melayu, nggak boleh. Keroncong, apalagi yang lain itu ya. Jadi harus dengan lagu-lagu Arab gitu ya, yang lazim di
gunakan dalam membaca Al-Quran dengan lagu-lagu itu, ya lagu-lagu Arab. Itu ada beberapa, ada banyak ya. Di antaranya ada lagu misalkan ya, lagu Bayati, lagu Soba, lagu Hijaz, lagu Nahwan, lagu Ros, lagu Jiharka. Itu jenis lagu-lagunya. Belum variasi, banyak. Setiap lagu itu ada variasinya, ada cengkoknya gitu ya. Kemudian di antara lagu-lagu itu yang wajib, misalkan dalam MTQ ya, dalam MTQ itu yang harus dibawakan harus lagu pertama itu Bayati. Kenapa? Karena Bayati ini memiliki beberapa tangga nada yang terpenuhi dari nada rendah, nada sedang, tinggi, dan paling tinggi. Itu di lagu Bayati. Itu hanya contoh saja, contoh atau teori dalam lagu-lagu Al-Quran. Jadi seni membaca Al-Quran. Begitu ya. Itu. Kemudian juga sebelum kita masuk kepada lagu, misalkan kita membaca dengan murattal, bisa dengan lagu-lagu murattal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, itu biasa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu yang tartil. Misalkan dengan mulai dengan lagu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah mulai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Bayati. Atau mungkin dengan lagu yang lain bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu lain. Itu lagu Nahwan. Gitu ya. Atau dengan lagu yang lain bisa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu lagu lain. Kalau nggak salah itu lagu Ros. Itu. Dan yang lain masih banyak itu ya. Itu seninya membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca dengan lagu dengan membaca biasa, namun juga akan lebih menarik, lebih indah itu dengan suara yang baik, dengan lagu-lagu Al-Quran tadi. Tentunya itu bagi yang memiliki bakat, yang memiliki suara yang baik. Nah, itu dibaca setiap hari secara istiqomah karena mengharap bahwa membaca Al-Quran dengan kontinu, dengan terus menerus, insya Allah itu nanti akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan. Karena ini kan Al-Quranul Karim kan. Al-Quran ini adalah suatu yang Al-Karim, yang mulia. Begitu. Juga untuk memuliakan Al-Quran itu juga tidak sembarangan membaca. Tentunya ya mungkin ya diawali dengan berwudu dulu kan gitu. Untuk menghormati atau mengaku Al-Quran setelah berwudu, kemudian membawa mushaf Al-Quran dengan baik, tidak seperti buku atau majalah yang lain kan. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Begitu. Itu dengan
basmalah dengan khusyuk mengharap ridha Allah, kemudian baru mulai membaca dengan baik. Tentunya ya dengan harus tidak meninggalkan hukum-hukum bacaan, yaitu tajwid. Kan banyak ya, tajwid itu harus dikuasai, walaupun secara hukum itu fardu kifayah, namun kita ya sebagai pembaca atau qori itu memang harus dituntut untuk mampu menguasai ilmu tajwid, kan gitu. Kan ada hukum non mati dan tanwin, hukum mem mati, kan itu ya. Ada bacaan mat ada dua, mat asli dan mat far'i, dan banyak lagi. Karena itu bedanya antara membaca Al-Quran dengan membaca hadis atau bacaan yang lain, kan itu. Jadi harus dengan ilmu tajwid, itu. Begitu. Kemudian karena ini dibaca dengan baik, dengan penuh harap rahmat dari Allah, mengharap keberkahan, kemuliaan, dan seterusnya. Tentunya nanti lama-lama nggak terasa hati akan tenang, hati akan merasa tentram, karena memang tiada hari tanpa baca Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Sehingga orang yang ahlul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi nanti bisa menggali isi kandungannya, ya, dan diamalkan. Karena kan ada dalilnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Begitu, Mbak. Tuh. Baik. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Guru Pendidikan Agama Islam, Bapak Amiruddin. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afriyanti. Sampai berjumpa di podcast Bisara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.